Di 23 Juli 2026 terkait eksepsi Dr. Tifa. Majelis Iya, Hakim PN Jakarta Timur menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum. Namun eksepsi atau nota keberatan Dr. Tifa diterima. Sebenarnya seperti apa maksud hukumnya sih, Prof? Penjelasannya seperti apa, Prof? iya, saya pun ikut mencermati pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Hmm? Setelah mencermatinya, saya melihat rasio desidendi, pertimbangan hukum yang dibacakan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 75 Hmm? KUHP nasional itu ya, hanya disebutkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap dengan tindak pidana yang didakwakan. Hmm. Saya perhatikan di sini majelis hakim dalam pertimbangannya tanpa menguraikan secara jelas bagaimana peranan daripada terdakwa Dr. Tifa dan kawan-kawan. Hmm. Menjadi pertanyaan menarik memang bagi saya, apa benar dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak diuraikan jaksa secara jelas cermat, lengkap peranan terdakwa Dr. Tifa dan kawan-kawan, apa peranan-peranannya mereka masing-masing, Hmm. apakah hanya sendirian Dr. Tifa, tidak ikut di situ Roy dan yang lain-lain, walaupun mungkin dalam hal ini ada yang sudah ikut restoratif justice ya, RJ. Nah, jadi jika demikian halnya, pantasalah majelis hakim mengabulkan permohonan perlawanan atau Hmm. eksepsi tim kuasa hukum Dr. Tifa tersebut. Oke. Nah, kemudian ada yang menarik atau aneh bagi saya, jawaban kuasa hukum Pak Jokowi yang bernama Rifai. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obskurable dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Garis besarnya nantinya pasal yang baru diterapkan sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obskurable. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya entah nanti menggunakan kuhap lama seluruhnya atau kuhap baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Dikatakan di sana oleh beliau itu nanti JPU katanya akan melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan jaksa yang dianggap tidak lengkap itu. Hmm. Saya mau mengatakan bahwa dasar hukum dilakukannya perlawanan atau eksepsi itu terhadap surat dakwaan itu menurut pasal 206 ya, KUHP nasional. Itu ada tiga. Pertama, mengenai kompetensi kewenangan mengadili. Surat dakwaan itu tidak dapat diterima. Oke, surat dakwaan tidak Ya, itu dapat nomor diterima. dua. Ya. Kemudian yang ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. Nah, Yes. mencermati amar putusan daripada Majelis Hakim PN Jakarta Timur itu dikatakan kalau
eksepsi daripada tim kuasa hukum itu diterima. Hmm. Kemudian dengan sendirinya dakwaan jaksa penuntut umum itu dibatalkan. Nah, Artinya tidak sah. oke. Dan selanjutnya, ya ini inti amar putusan PN Jaktim ya. Selanjutnya, pokok perkara tidak perlu diteruskan. Tidak perlu dilakukan lagi pemeriksaan pokok perkara. Nah ini kan menjadi bumerang ini. Ya, betul. Jadi masalah ini. Apa yang perlu dipertanyakan kepada saya? Dalam kasus ini kan memang jadi sorotan ya, Prof. Apakah mungkin dengan ini JPU menyatakan persidangan tidak bisa dilanjutkan, apakah menggugurkan juga semua proses hukumnya? Apakah dengan ini ya tidak akan ada atau otomatis perkara ini selesai dengan JPU masih Ya. berpeluang untuk mengajukan dakwaan baru? Nah, ini menjadi menarik pertanyaan Abang Prayogi ya. Perlu diketahui bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Pak Jokowi. Hmm. Dan perkara ini sudah P21 lengkap dikirimkan kepada pengadilan. Hmm. Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, seharusnya jaksa akan membuktikan, ya, akan membuktikan kebenaran surat dakwaannya, apakah benar atau tidak benar Hmm. pencemaran nama baik Hmm. daripada Jokowi. Bukan soal ijazah, hati-hati. Ini saya lihat menjadi bola liar. Hmm. Karena yang menjadi objek perkara di sini adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, makanya saya katakan di dalam penetapan Roy Suryo sebagai tersangka, ini jadi Hmm. saya kaitkan langsung ke Prapitnya. Hmm. Ketika Roy Suryo dinyatakan secara sah sebagai tersangka, Oke. ya kan? Maka otomatis ya segala sesuatu yang berkaitan dengan Dr. Tifa adalah juga sebagai terdakwa. Jika dalam amar putusan sela majelis hakim menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima, mungkin saja kasus itu akan dapat dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Dikembalikan seperti itu. Oke? Iya, kan tadi ada pendapat daripada Pak Rifai. Hmm. Pendapat Pak Rifai mengatakan nanti jaksa penuntut umum akan dapat Memperbaiki dan melengkapi surat seperti itu dakwaannya. surat dakwaan, betul. Ya, melengkapinya. Tetapi ada 3 dasar dilakukannya permohonan eksepsi terhadap surat dakwaan. Hmm. Satu tadi, apakah kompetensi kewenangannya merupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hmm. Kedua, apakah surat dakwaan tidak dapat diterima? Kan itu nomor Hmm. 2. Hmm. Ketiga, apakah dibatalkan? Ya. Nah, tadi kita sudah sependapat kalau amar putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat dakwaan dibatalkan Dibatalkan. hukum, tidak Oke. sah, Oke. sehingga tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan pokok